Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh diberkati, kami boleh diberi kesehatan untuk kami boleh berkumpul, beribadah kepada Tuhan. Berkati Tuhan setiap pujian-pujian kami agar kami boleh menyembah-Mu Tuhan, menaikkan nama-Mu lebih tinggi lagi Tuhan. Berkati Tuhan, Kau yang beracara, pimpin acara ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Adik-adik yang di sini semuanya kita udah layak untuk memuji nama Tuhan, jadi kita harus semangat. Lihatin, boleh ikutin gerakannya kakak-kakak yang di depan ini ya. Tepuk tangan semuanya. Kita semua senang jadi anaknya Tuhan, oke? Amin. Kita semua senang jadi anaknya Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong, bohong, bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh malas. Malas, malas, malas itu dosa. Malas, malas, malas itu dosa. Malas, malas, malas itu dosa. Anak Tuhan gak boleh malas. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh nakal, nakal. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Anak Tuhan gak boleh nakal. Nakal, nakal, nakal itu nakal itu dosa, sahabat TKPM. Itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Anak Tuhan gak boleh. Anak Tuhan tak boleh nakal. Anak Tuhan tak boleh nakal. Anak Tuhan tak boleh. Sekali lagi, anak Tuhan tak boleh nakal. Anak Tuhan tak boleh nakal. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, adik-adik boleh persiapkan persembahannya. Ayo persembahannya dilipat-lipat yang baik, Yang rapi. yang rapi. Jangan dikucek-kucek. Jangan diuel-uel. Harus yang rapi. Oh iya. Ayo kita berdoa dulu ya untuk persembahan. Sikap berdoanya, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sebentar kami mau memberikan persembahan, berikan kami yang tulus dan ikhlas untuk memberikan persembahan untuk Tuhan. Kami mau menyerahkan persembahan ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kasih sempurna tutupi semua
siapa takut, tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamamu. Kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal di hidupku. Dikala sedih, ku pulih karena kasih-Mu. Sebab siapa takut, tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamamu. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamamu. Siapa takut, tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamamu. Takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Yeay, kasih tepuk tangan yang meriah. Terima kasih untuk persembahannya. Yuk kita siapkan hati kita, pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan. Masih berdiri ya adik-adik semuanya. Kita lebih fokus lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Menyebutku kesayanganmu, Kau yang menjadikan
Lebih sungguh-sungguh lagi ya adik-adik. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu Adik-adik boleh angkat tangannya. ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, Angkat tangannya sama-sama adik-adik. berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku, kaulah Bapakku dan ku anakku. Kaulah Bapakku, kaulah Bapakku dan ku anakku. Mari adik-adik kita sikap berdoa. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bisa tertanam di dalam hati kami dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. KTF, ketemu lagi hari ini sama Kakak Cele. Nah sahabat, Kakak Cele mau sulap nih. Mau tahu nggak sulapnya? Kalian tahu nggak ini apa? Ada yang tahu? Ini? Iya, ini air putih. Wah, jernih ya warnanya, bening ya. Nah sekarang coba nih, kalau Kakak Cele masukin cairan yang baru, warnanya masih bening nggak ya? Coba nih. Nih, masih bening nggak warnanya? Enggak ya, warnanya jadi butek, jadi kotor ya, kelihatannya nggak bersih lagi. Tapi tenang, Kakak Cele bisa ngubah air ini jadi bening lagi. Nih ya. Tara, kita masukin ya. Terus kita aduk-aduk-aduk. Wah, wah, wah. Tara, airnya jadi bening lagi ya. Nah, sahabat, air ini menggambarkan kita sebagai umat manusia. Tadinya bersih, bening, jernih. Tapi saat kita jatuh dalam dosa, lihat kan saat tadi cairannya masuk, airnya jadi kotor, jadi nggak bersih lagi deh. Nah, tapi air tadi bisa bening lagi kan dengan ini.
Nah, kalau manusia gimana ya biar kembali suci, kembali bersih lagi? Kalian mau tahu nggak caranya? Kakak Cele mau kasih tahu nih caranya. Sebelumnya, kalian tahu kan bangsa Israel? Tahu kan? Iya, betul. Bangsa Israel itu bangsa yang dipilih Tuhan. Tapi sayangnya bangsa Israel itu masih sering melakukan dosa. Dosa itu apa sih? Dosa itu hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hal yang Tuhan tidak suka dan hal yang tidak boleh kita lakukan. Contohnya nih, kalau kalian lagi ujian, lagi ulangan itu kan harusnya dikerjakan dengan jujur dan dikerjakan dengan sendiri kan? Gak boleh tuh bekerja sama dengan teman sebelah, teman yang di depan, atau teman yang di belakang. Tapi kalau kalian ngerjain ulangannya kerjasama sama teman-teman, apalagi mencontek, nah itu nggak boleh. Itu namanya dosa, ya. Atau firman Tuhan kan bilang kita harus mengasihi sesama kita manusia. Tapi kalian malah memusuhi orang lain, atau bahkan kalian malah ngajak teman-teman untuk memusuhi orang lain. Nah itu juga nggak boleh ya. Itu juga dosa. Dan kalian tahu nggak sih kalau dosa itu bikin hubungan kita dengan Tuhan jadi tidak baik loh. Sekarang kita mau belajar nih dari kitab Ezra 8 sampai 10 tentang bagaimana cara bangsa Israel untuk mengakui dosa mereka dan kembali kepada Tuhan. Kakak Cele merangkumnya menjadi 4 cara. Cara yang pertama adalah berpuasa. Nah, berpuasa itu gimana sih, Kak? Nah, berpuasa itu kalian bisa mulai coba dengan tidak memakan makanan yang kalian sukai. Misalnya, kalian suka banget nih sama ayam goreng. Enak banget ayam goreng. Kalian pokoknya harus makan ayam goreng. Kalau nggak makan ayam goreng nggak mau makan. Nah, kalian bisa coba tuh untuk berpuasa dengan tidak memakan ayam goreng. Atau bisa hal lain, tidak hanya berpuasa dalam hal makanan. Misalkan dalam main game nih, kalian yang sering main game, tiap hari main game, kalian bisa coba untuk berpuasa dengan tidak main game. Jadi, waktu yang biasa kalian lakukan untuk main game, sekarang kalian pergunakan untuk baca kitab suci, memuji Tuhan, berdoa, dan bangun hubungan sama Tuhan. Cara yang kedua adalah memberi persembahan. Nah, memberi persembahan ini bukan hanya tentang uang ya. Kalian juga bisa memberi persembahan lewat pujian, penyembahan yang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Nah, kayak tadi nih, kalian udah nyanyi, udah menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh kan? Itu juga bisa menjadi persembahan yang harum untuk Tuhan. Sekarang cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah mengaku dosa. Tentu saja kalian harus mengaku dosa. Mengaku dosanya adalah kepada Tuhan kita. Nah, kalian mengaku dosa kepada Tuhan dan meminta ampun kepada Tuhan. Lalu, kalian juga harus mengaku dosa terhadap sesama kita. Mulailah mengaku dosa kepada orang tua kita. Kenapa ya kita harus mengaku dosa terhadap sesama? Supaya kita bisa saling mendoakan agar kita tidak jatuh ke dalam dosa yang sama lagi. Nah, sekarang cara terakhir nih, cara keempat. Setelah 3 cara sebelumnya, berpuasa, memberi persembahan, mengaku dosa, sekarang cara yang keempat adalah kita kembali dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan kita. Nah, kita buat janji sama Tuhan, kalau kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, kita tidak mau melakukan dosa lagi. Nah, sahabat, 4 cara tadi adalah cara yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat perjanjian lama. Kita juga bisa mengikuti 4 cara tersebut. Nah, tapi di perjanjian baru kita juga bisa kembali kepada Tuhan lewat Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tapi itu semua karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Karena pengorbanan Tuhan kita di kayu salib, kita bisa diselamatkan dari dosa. Maka dari itu kita nggak boleh nih menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan Yesus. Setelah dosa kita ditebus, kita nggak boleh lagi hidup dan jatuh dalam dosa. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita harus cepet-cepet
nih untuk kembali kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan dan berjanji untuk tidak melakukan dosa lagi. Nah, kita mau belajar ya untuk meninggalkan dosa kita dan kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita juga mau belajar untuk hidup jauh dari dosa. Oke sahabat? Nah, sekarang kita mau belajar nih gerakan sama lagu untuk mengingatkan kita untuk hidup jauh dari dosa. Gerakannya kayak gini ya. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Sekali lagi ya. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Oke, sekarang kita mau baca ayat hafalan ya. Untuk kelas kecil diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9a dan c yang berbunyi, jika kita mengaku dosa kita, Ia akan mengampuni segala dosa kita. Untuk kelas besar diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berbunyi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekarang kita mau sama-sama berdoa ya. Kita lipat tangannya, kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hari ini kami masih diberi kesehatan untuk bisa mengikuti ibadah baik online maupun offline. Tuhan, hari ini kami belajar Tuhan untuk hidup jauh dari dosa, untuk bisa kembali kepadamu Tuhan, untuk bisa bertobat dan mengikuti kembali apa yang Kau inginkan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, biar Tuhan tuntun terus hidup kami supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian firman Tuhan hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Bye-bye.